Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas produk ini lagi, yaitu adalah Ken Protein. Jadi bisa dibilang ini adalah pembahasan kedua tentang ini ya di channel gue, karena gue pernah ngebahas satu video yang review produk ini, dan itu jujur viewer terbanyak ya untuk saat ini, sampai 7.000 view ya kalau nggak salah sih. Jadi intinya gue bakal ngebahas ini, dan sesuai konteks pada judul gue bakal ngebahas apakah produk ini membuat gaino atau enggak. Ya, jadinya kita bakal ngebahas hal tersebut secara singkat, padat, jelas. Karena video ini gue buat karena ada salah satu influencer ya yang bilang kalau dia mengkonsumsi produk ini dan menyebabkan gaino pada dirinya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, gaino itu biasanya terjadi pada chest kalian ya, pada ujung chest kalian gitu. Jadi kayak lebih maju lah gitu ya. Kalian bisa searching lah gaino itu apa. Jadi gue bakal bahas semuanya di video kali ini, apakah ini buat gaino atau enggak. Dan gue pembahasan di video kali ini berdasarkan penggunaan gue pribadi dan dampak pada tubuh gue juga ya. Jadi bisa dibilang gue bakal bahas semuanya di video kali ini. Jadi gue langsung to the point aja, apakah produk ini membuat gaino atau enggak. Jawabannya ada dua guys, bisa menyebabkan, bisa tidak, tergantung pada hormon di tubuh kalian masing-masing. Nah, jadi secara nggak langsung gue sebenarnya membenarkan bahwa produk ini menyebabkan gaino pada influencer tersebut. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga ya, mungkin influencer tersebut memiliki hormon yang emang bisa dibilang ketika dia memproduksi banyak kedelai roasting ini, itu menyebabkan hormonnya dia itu atau penyerapan di tubuhnya dia itu menyebabkan gaino gitu ya. Jadi balik lagi guys, seperti yang tadi gue bilang ada dua jawaban, bisa menyebabkan, bisa tidak. Nah, tapi rata-rata pengguna dari produk ini itu tidak gaino ya, tidak menyebabkan gaino pada penggunanya gitu. Itu rata-rata penggunanya. Nah, dan juga di sini bisa gue simpulkan bahwa setiap produk yang kalian konsumsi itu efeknya beda-beda di tubuh kalian. Sama halnya dengan genetik guys. Genetik di tubuh kalian itu kan beda-beda kan ya. Dari back, dari chest, semuanya strukturnya juga beda. Nah, sama halnya ketika kalian mengkonsumsi suatu produk, bukan cuma ini aja, pasti efeknya di tubuh kalian itu beda-beda. Nah, ini tuh protein nabati ya. Ini bukan whey. Ingat, gue tekankan kepada kalian, ini bukan whey, ini kedelai roasting. Ini protein nabati, beda sama whey ya. Jadi ini tuh kalau kalian masih nyebut whey itu kalian jangan kayak gitu lagi ya. Ini intinya kedelai roasted atau kayak soybean ya, soybean roasted. Ini kedelai yang udah di roasting secara halus. Nah, jadi balik lagi guys kepada inti pembahasannya, apakah ini menyebabkan gaino atau enggak? Itu tergantung pada kondisi tubuh kalian masing-masing, yang dimana tubuh kalian yang meresponnya itu gimana. Jadi kalau ketika kalian mengkonsumsi ini udah ada tanda-tanda yang emang bisa dibilang efeknya itu lumayan parah ya, itu kalian segera hentikan. Tapi ketika ada orang yang mengkonsumsi tapi tidak menimbulkan efek apa-apa, itu silahkan kalian lanjutkan ya. Karena bisa dibilang produk ini dibandingkan whey jauh lebih bagus whey. Dari harganya juga lebih mahal whey, 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat lebih mahal ya. Whey itu lebih mahal. Kayak ada suara motor guys ya, sorry ya guys ya. Emang orang kalau motor tuh knalpotnya gue nggak tahu kenapa berisik-berisik guys. Jadi intinya produk ini cuman 40 ribuan, dapat 20 serving, yang berarti servingnya satu servingnya 2 ribuan sampai 3 ribuan ya, tergantung harga kalian dapatnya. Dan whey itu biasanya satu servingnya paling murah 7 ribu sampai ada yang 20 ribu bahkan ya. Intinya lebih mahal ya. Dan bisa dibilang ya, intinya ketika kalian mengkonsumsi ini tidak menimbulkan efek-efek yang tidak kalian inginkan, segera hentikan konsumsi ini. Nah, tapi balik lagi guys, inti dari pembahasan video ini gue pengen menjelaskan bahwa ya, setiap efek dari suatu hal yang kalian konsumsi atau kalian makan atau kalian minum ya, yang bisa dibilang kayak mungkin di orang lain ini tidak menyebabkan gaino, tapi kan nggak tahu di tubuh kalian kan, karena mungkin hormon kalian ada yang sensitif, hormon kalian ada yang lebih gede, hormon estrogen kalian lebih gede, dan makanya mendukung ya produk ini untuk menyebabkan gaino. Itu bisa dibilang kayak tergantung pada tubuh kalian masing-masing. Tapi banyak orang yang mau konsumsi ini itu tidak menimbulkan gaino guys. Jadi ibaratnya dari 15 orang atau 20 orang hanya satu yang menyebabkan hal tersebut. Jadi 19-nya aman gitu. Intinya kayak gitu. Dan itu tergantung balik lagi pada sistem tubuh kalian gimana merespon dari produk yang kalian konsumsi. Nah, kalau gue pribadi ya, setelah pemakaian gue dari gue ya mungkin bisa bilang untuk memenuhi kebutuhan protein gue, sampai sekarang gue juga memenuhi kebutuhan protein gue pakai ginian guys. Ya walaupun penyerapan di tubuh
kalian itu kan bisa dibilang nabati itu kan normalnya pada jurnal itu kan 40 sampai 50 sampai 60% bahkan. Nah, tapi balik lagi guys, jurnal itu bisa diambil dari 100 orang. Nah, kalau kalian nggak termasuk ya, beda dari 100 orang tersebut ya, tubuh kalian kalau emang bisa dibilang dapat menyerap 70%, ya kalian dapat menyerap 70% dari protein nabati. Intinya setiap tubuh orang itu beda-beda guys, nggak bisa disamain satu sama lain kayak gitu. Nah, gue pas mengkonsumsi ini, gue terbantu jujur ya, karena gue kan biasanya kan makan dada ayam itu 400 gram mentah sih, kalau matang sih 250 gram. Intinya gue memenuhi kebutuhan protein gue tuh 1 kali berat badan sampai 2 kali lah ya, kalau emang lagi 2 kali ya 2 kali gitu. Jadi intinya 1 sampai 2 kali berat badan. Nah, dan ini bisa dibilang kalau gue udah minum 2 serving itu gue udah dapat 42 gram protein, dan penyerapannya kan gue ambil lah di 50% lah ya. Itu berarti gue dapat 20 sampai 30 gram protein gitu dari penyerapannya kayak gitu. Jadi intinya kalau emang tidak menimbulkan efek yang negatif kepada kalian ya konsumsi aja ya, lanjutin gitu. Jadi intinya ini sangat membantu produknya, dan juga target pasarnya ini kemungkinan besar adalah anak-anak pelajar juga kan. Anak-anak pelajar juga bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan protein dia membutuhkan biaya yang emang tidak bisa besar gitu guys. Sehari mungkin cuman ya 15.000, 20.000 untuk kebutuhan protein, atau 10.000, dan dengan 2.000 kalian udah dapat 20 gram protein. Di sini kan per servingnya 21 gram ya, 21 gram protein. Jadi menurut gue sih nggak ada yang harus disalahkan, karena tergantung dari tubuh kalian masing-masing kayak gitu guys. Jadi intinya pembahasan gua kali ini ya pengen bahas itu aja. Semoga bisa berguna buat kalian yang nonton video ini, dan gua harap ya kalian jadi jangan takutan gitu untuk mengkonsumsi sesuatu. Tapi kalau misalkan kalian emang mungkin udah nggak percaya ya terserah kalian. Tapi gue sih jujur gue kalau beli langsung 5 kilo karena lebih murah jatuhnya ya, kayak gitu. So video kali ini cukup sekian, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah apa ya sebutannya, kayak udah nonton lah, intinya udah nonton, udah merespon video ini. Kok merespon ya, kayak intinya udah nonton. Thank you, dan semoga bermanfaat buat kalian, dan see you later, bye bye, thank you.